Kira-kira apa yang harus diperbaiki sama Thailand? Kalau undang-undangnya udah ada, sistemnya jelas harus diperbaiki. Ayo apa? Kejebak nih. Hai, pernah gak sih lu kepikiran masih di bawah umur 30 tahun terus jadi caleg? Mungkin sebagian orang, buat anak muda ya, akan berpikir untuk karir dulu lah, atau nikah dulu lah, atau ya gak mikirin politik lah. Tapi ini ada loh, sebagian orang, sebagian anak muda yang milih jadi caleg. Bahkan caleg DPR, dan mereka siap bertarung untuk memperebutkan kursi parlemen di Senayan lawan senior-senior. Nah sekarang gue lagi ada di daerah Jakarta Pusat, di sekitaran Tanah Abang, dan gue pengen ketemu sama salah seorang caleg dari partai yang katanya milenial. Caleg muda ini namanya Siti Wulandari dari Partai Solidaritas Indonesia. Penasaran kan? Mau gimana lihat sosoknya dan apa sih yang diperjuangin sama dia sehingga dia mau banget jadi calon anggota DPR. Silakan dong, kenalin Hai. nama lengkapnya Hai siapa? sis and bro, nama saya Siti Wulandari. Saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Nanti kalau mau coblos 17 April jangan lupa ke TPS, coblos nomor 11. Oke? Nomornya berapa? Nomor urut saya sih nomor urut 6, dapilnya dari Jawa Tengah 4, mencakup wilayah Kabupaten Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar. Orang Karanganyar, Karanganyar, cantik nih. asli Karanganyar. Tapi kok dari jauh masa bro MC sih? Iya, soalnya itu tagline dari PSI. Oh, Kita tuh manggilnya Badan muda Mas banget. gitu, kurang Indonesia banget kayaknya. Broensis, biar semuanya kita panggil Broensis, anak muda banget. Oke. Nah, tadi kan ngomongin soal itu sesuai programnya. Memang apa sih yang udah dibawa atau yang lagi diperjuangin ya sama Mbak Wulan buat ke DPR? Ke DPR, di dapil. Iya. Di dapilnya. Apa masalah di dapil yang udah dilihat atau kampanyenya belum? Kemarin sempat ke wilayah Tangan di Sragen. Nah, Kecamatan Jenar. Di sana tuh kekurangan air banget sih. Airnya tuh gini ya, logika kita nih, dia di Jawa. Jawa itu kan rata-rata daerahnya pegunungan, ya kan? Tapi mereka punya sumber air, tapi sumber airnya tuh kering dan itu nggak nyampe ke warga. Pas saya lagi datang ke sana, saya canvassing door to door, itu bener-bener ada beberapa kayak di RT ini dia punya penampungan air, di RTB dia nggak punya penampungan air. Jadi air ini hanya untuk si RTB aja. RT jadi si RTA. Jadi si RTB ini nggak bisa dapat air gitu. Nah, airnya ini tuh bener-bener krisis kan, kasihan, dan kalau mereka mau air mereka harus beli. Satu tangkinya tuh 350.000. Satu tangki berapa liter tuh? Satu tangki tuh 1.000 liter. 1.000 liter. 1.000 liter 350.000. Ya, 350.000. Murah sih kalau untuk kita yang kerjanya di kota. Tapi kan kalau untuk mereka penghasilannya benar-benar minim kan, dan penghasilan mereka tuh yang masih ya mungkin di bawah UMP rata-rata karena mereka mayoritas kan petani. Kalau air untuk minum aja mereka susah, bagaimana dengan kualitas tani yang mereka hasilkan nanti gitu. Itu kalau Mas benar-benar ke sana itu benar-benar kering, kerontang, jalanannya rusak, kecil gitu-gitu. Terus kayak saya nanya, di sini kenapa airnya susah? Itu bukannya di depan ada penampungan air, Mbak, itu hanya untuk RT tersebut, itu nggak sampai RT sini tuh. Jadi oh ya udah, saya akan membantu tapi hanya dengan semampu saya gitu kan, karena kan dibantu berapa tuh? Saya bantunya nggak pakai uang, saya bantunya pakai air. Saya beliin air waktu itu 2 tangki. 2 tangki? Iya, gitu. Jadi dan itu untuk makan loh Mas, bukan berarti untuk berarti kan ada yang diperjuangin di dapil lebih ke masalah air tadi. Iya, lebih masalah. Terus masalah apa lagi? Masalah jalanan tuh banyak banget yang rusak. Itu harus diperbaiki. Terus kalau mengenai pendidikan, jadi gini, ada satu komunitas difabel. Nah, difabel ini udah dapat dana dari pemerintah. Maksudnya pemerintah sudah mewadahi sih sebenarnya. Pemerintah kota situ. Ya, untuk sekolah difabel. Nah, tapi sekolah difabelnya ini administrasinya menurut mereka ya masih bayar, dan itu mahal, 500.000 bayar untuk pendaftarannya. Nah, terus mereka setelah mereka masuk sekolah itu, mereka lulus, mereka sulit untuk mencari kerja. Nah, terus mereka tuh kayak yang, ayo dong sharing sih, sebenarnya ini sharing aja. Mbak, kalau Mbak jadi
jadi lolos nanti, boleh nggak perjuangin hak kita? Tolong dong bangunin sekolahan untuk difabel yang secara gratis. Kita kan sharing ya, jadi kita mendengarkan aspirasi mereka. Oh itu harus gitu, dana dari pemerintah itu harus turun. Kita bisa untuk membangun sekolah. Berarti ketika kampanye ada kontrak politik dong sama mereka? Oh enggak, kita kan sharing aja. Itu nggak ada kontrak politik. Kenapa nggak bikin kontrak politik? Jadi biar oke, kalian kita bantu. Ini kan kita mereka akan gitu. Terus ada di tim saya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya turun ya bedanya kita sama politisi yang di atas 30 tahun itu begitu, kita kayak say hi, say hello, kita ngobrol, kita sharing. Berarti intinya Mbak Wulan sama para calon pemilih di dapil itu melakukan gentleman agreement aja. Pokoknya kalau saya maju, kamu saya bantu. Berarti tadi itu yang isu yang ada di dapil ya, akan diperjuangkan secara nasional karena ini kan DPR kan. Nah itu apa? Dulu sih saya diajarin sama Ahok untuk anti korupsi ya. Maksudnya kayak Ahok tuh bagus banget sosoknya. Saya pernah ikut sama beliau waktu di tahun 2012 deh kalau nggak salah, saya ikut beliau. Nah, saya kagum banget sih sama sosok beliau. Jadi saya plek-ketumplek pengen banget kayak Ahok, kayak yaudah Kak, ini nih di bawah-bawah kita nih kalau ada yang korupsi kita cut off aja gitu. Berarti mentor politiknya Pak Ahok lah ya. Ya, kita adili dia secara adil. Tapi kan masalah korupsi itu mungkin nggak belakangan ya, yang lebih sering adalah suap. Iya kan? Kalau korupsi mungkin karena udah tercatat, jadi orang mau ngetit kayaknya wah nih ketahuan. Suap kan juga termasuk korupsi, Mas. Iya, tapi masalah yang sering terjadi belakangan adalah kayak anggota DPRD yang di Malang 40 sekian orang karena terlibat suap. Berarti kalau menurut Mbak Wulan masalah suap itu yang harus dibenahi apa? Ya orangnya lah. Sistemnya mungkin udah ada ya, kayak kan banyak nih tagline jangan memberikan uang, itu tandanya Anda menyuap. Apa maksudnya kayak itu salah satu tindakan korupsi ya kan. Jadi balik lagi ke orangnya. Kalau sistemnya harus diperbaiki nggak? Sistemnya ya jelas harus. Apa yang kira-kira ini kan pasti kan dari set nih ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki sama Mbak Wulan? Kalau undang-undangnya udah ada, sistemnya jelas harus diperbaiki. Ayo apa? Kejebak nih. Sistemnya. Intinya gini aja intinya. Mbak Wulan akan memperjuangkan korupsi, mau yang korupsi maupun yang suap gitu. Sebenarnya korupsi gratifikasi juga sama aja suap. Jadi sekecil apapun kalau nerima dana ya itu namanya suap gitu kan. Kalau seandainya mau kayak ngasih uang, sebenarnya itu ucapan terima kasih atau apa, ya kalau orangnya benar ya kita harus kembalikan lagi aja gitu kan, jangan diterima. Karena kan prakteknya bermula dari yang terima kecil-kecil gratifikasi itu, kita bisa keenakan, dapat duit, bisa lagi nih, waktunya banyak boy, nyayur kan. Padahal kan sebenarnya ini titipan ya kan. Tapi kan masalah suap itu biasanya balik lagi ke orang dan karena sistem politik kita yang masih mahal ya kan. Kalau boleh tahu bangun modal berapa? Kalau modal cuma modal keberanian Mas. Berarti kalau modal uang waktunya pas turun aja. Waktunya gini tapi tangannya waktunya. Jadi kalau di PSI ini sebenarnya rata-rata calegnya itu berani, modal berani. Terus mereka tuh konsultasi ke para DPP kayak Grace Natali, Raja Juliantoni, itu gampang banget. Kita cuma datang kucek-kucek ke DPP nih, terus kita kayak mau ketemu Raja Juliantoni dong, atau mau ketemu Grace Natali dong. Ya terus setelah ketemu mau ngapain? Kayak kita pasti bakalan sharing nih kayak Mbak, gue kemarin turun nih. Terus ya gue dimintain uang gini. Nah itu kan politik gaya lama kan. Maksudnya kalau dari awal dimintain uang sama masyarakat. Itu banyak banget. Terus kayak lo turun doang nih, nggak ada uang amplop, uang bensin, uang rokok gitu lah istilahnya. Nah terus ya saya bilang, saya adalah caleg 0 rupiah. Saya nggak punya uang, tapi saya punya keberanian. Saya mau ngerubah caleg sistem. 0 rupiah. Ya sebutannya caleg 0 rupiah. Itu makanya saya balik lagi. Nah kalau misalnya ketemu masyarakat yang kayak gitu, biasanya gimana respon Mbak Wulan apa? Pasti pengalamannya ada dong. Ada banyak sih. Terus gimana biasanya bilangnya apa? Bilangnya ibu maaf, saya nggak punya uang untuk ngasih ibu. Tapi kalau ibu pengen tahu saya seperti apa nanti sistem kedepannya, jadi saya edukasinya dengan visi misi saya di situ. Jadi kayak Bu, saya tuh pengen begini wilayah ini seperti ini gitu. Jadi kayak tapi kalau ibu minta uang, maaf saya cuma punya kalender gitu. Jadi kita kasih kalender, ini kalender 2019. Ini kalender 2018 buat bungkus nasi.
Lebih ke gitu sih biar ngena. Tadi udah sempat cerita soal fokus di masalah pendidikan juga, dan berarti target di komisi DPR nanti pengennya masuk komisi 10. Insya Allah. Pengennya 10, cuma kan balik lagi. Balik lagi apa? Tergantung Allah. Tergantung Mbak Grace Natali. Tolong komisi 10 kan Bu Ketum. Ya ada Bu Ketumnya nih lagi ada. Berarti yang di komisi 10 kan tahu ya, komisi 10 itu masalah pendidikan, kebudayaan, pariwisata, terus ada ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan. Nah, dari sekian banyak, Mbak Wulan tuh akan concern di mana? Akan concern lebih ke pendidikan sih pengennya. Kayak balik lagi yang tadi saya bilang, di situ kan ada yang pendidikan di Pobel itu kan masih kurang jadi perhatian sama pemerintah. Iya, menurut saya gitu kan. Tapi balik lagi kalau emang pemerintahnya mungkin gue udah bikin kok sebenarnya gini-gini ya, mungkin sistemnya yang harus diperbaiki gitu. Lebih gitu sih, karena kan di Pobel itu kan mereka kan kekurangan. Kalau mereka kita bebani dengan biaya pendaftaran, terus ya kasihan aja gitu kan. Terus belum lagi mereka setelah lulus mereka masih bingung mau kerja di mana, mereka banyak ditolak-tolak ya kan. Jadi harus disiapin juga nih lapangan kerja untuk mereka. Lapangan kerja khusus di Fabel itu. Iya, jadi kayak pengen banget sih nerapin sebenarnya, kayak ayo dong perusahaan atau pabrik-pabrik di wilayah Sragen, Wonogiri dan Karanganyar 15% atau sampai 30% karyawannya adalah di Fabel. Kalau masalah pendidikan berarti soal guru juga kan kita tahu juga guru. Kemarin saya ketemu sama guru-guru dari Sragen, mereka datang ke Jakarta, mereka memperjuangkan yang kayak gue udah 30 tahun ngajar tapi gaji gue masih yang harian, honorer. Banyak banget. Itu kasihan banget loh mereka. Terus kayak, terus Bapak gimana caranya Bapak untuk hidup ke depan kalau Bapak gajinya sekian gitu kan? Karena kan itu minim banget menurut saya dan itu nggak adil. Nah itu bagaimana, apa yang akan diperjuangkan untuk guru-guru yang kan banyak yang gaji masih 500.000 sebulan, bahkan ada yang 300.000 sebulan karena honorer itu. Nah, Mbak Wulan punya nggak sih satu program atau nanti yang akan diperjuangkan untuk para guru ini biar mereka layak, karena kan mereka pahlawan tanpa tanda jasa ya. Betul. Sebenarnya harusnya kayak kita balikin lagi aja sih, kita masukin aja di undang-undang atau kita coba perjuangin undang-undangnya. Para guru baik itu maksudnya mau dia di atas 30 tahun atau di bawah 30 tahun, tapi kalau mereka udah 3 sampai 5 tahun mengajar ya, gajinya harus UMP. Gajinya harus UMP. Enggak boleh enggak. Guru tuh saya nggak bisa sampai sini kalau nggak ada guru ya. Jadi sedih nih ngomongin guru. So beneran kasihan banget yang kemarin tuh Sragen pada datang ke sini, Wonogiri pada datang sini, Karanganyar pada datang ke sini. Mereka cuma memperjuangkan hak-hak mereka. Itu nggak kebayang mereka tidur di bus seharian datang dari Sragen ke Jakarta, cuman ayo dong gaji gue disamain dong, gue udah 30 tahun ngajar, tapi karena keterbatasan umur dan slot yang diberikan itu sedikit, jadi kita nggak masuk nih untuk. Kan nanti kan tugas pemerintah adalah tugas di DPR adalah kontrol dan bagian dari menggonggongin pemerintah kan. Jadi itu yang akan terus diperjuangkan bila ada guru yang masih gaji di bawah UMP. Itu harus diperhatikan banget. Siapapun pemerintahnya berarti akan siap dikritisi dong. Ya harus. Harus. Anak muda yang teriak bahaya soalnya. Harus, jangan berani teriak doang, tapi harus dipraktekin sih, itu yang penting. Mbak Wulan, kita boleh tahu lagi nggak? Mbak Wulan tuh di dapil berapa? Dapil 4 Jawa Tengah. Dapil 4 Jawa Tengah. Nomor urutnya 6. Kalau di namanya apa? Siti Wulandari Esos di situ ada. Oh. Ya. Siti Wulandari Esos. Nomor 6. Nomor 6. Partainya nomor 11. Kita doain sukses ya. Cakep banget, serius. Pintar lagi. Enggak sih dia pintar. Makasih ya. Thank you.